Semoga kita yang rajin baca sholawat, cinta sholawat, maka nanti pada hari kiamat kita mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Orang yang rajin baca sholawat siang malam pagi sore hidupnya dibarokahkan oleh Allah SWT. Kita hadiahkan baca sholawat buat kedua orang tua kita, ibu bapak kita, mertua kita, guru-guru kita, dan dalam ukurannya dicahaya oleh Allah SWT. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya rabbi bil mustafa Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita berdoa sama-sama di pagi yang mubarak ini untuk kedua orang tua kita, ibu bapak mertua kita, nenek kakek kita, seluruh keluarga kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum wal amwat, min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Buat semua guru-guru kita, para ulama, para kiai, para habaib, para mujahidin, para saleh, khususan Ar-Ruh Syekh Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, Haji Mukhtar bin Tabrani, Haji Hashmawi, Haji Aminuddin Mukhtar, Aminul Mukhtar, Samuddin Mukhtar, Samuddin Mukhtar, Haji Marzuki Syarifuddin, Haji Alawi Abdul Majid,
Haji Hasanuddin, Haji Nur Ali, Abdul Sadri, Mursyidi, Zaid, Muhammad Syafi, Abdul Hamid, Umar, Abdul Hamid, Muhammad bin Masud Al-Hafiz, Haji Anwar, Haji Alawi, Asma, Guru Jinik, Abdullah, Ustaz Muhammad Hamzah, Ustaz Zulfan, Ustaz Asma'i, Ustaz Salih, Ustaz Zaid, Haji Nambar, Haji Abdul Mumudi, Mustafa Yahudi, Komardi, dan semua guru-guru kita, para ulama yang sudah menolong kita, dan orang tua kita semuanya, semoga mereka semua diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, dimaafkan segala kesalahannya, diluaskan, dilapangkan di dalam kuburnya, dibebaskan dari siksa kuburnya, diberi nikmat, diberi rahmat di dalam kuburnya, diangkat arwahnya ke langit yang ketujuh, dimasukkan kelak ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir pada pagi hari ini maupun yang berhalangan hadir, semoga kita semuanya diberi sehat wal afiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat saudara-saudara kita yang pada kurang sehat, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, khususnya kepada kaum haji jami yang baru saja sehat, mudah-mudahan diberi sehat wal afiat, diberi sehat wal afiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah buat saudara kita yang jauh di Palestina, Jalur Gaza, semoga saudara kita ditolong oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah, diberi kemerdekaan oleh Allah, dijaga, dilindungi oleh Allah. Semoga saudara kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah pada hari kiamat kelak nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang salihin, orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, bersama para ulama, para kiai, para habaib, para mujahidin, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, mati membawa iman, husnul khatimah, mati yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati yang tidak merepotkan anak istri keluarga kita, mati dalam ibadah, mati dalam berzikir, mati dalam rukuk dan sujud, mati dalam salat tahajud, mati dalam membaca Al-Quran. Ketika sakratul maut dimudahkan roh kita keluar, fasih ucapkan lafaz la Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa inna ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Mubarak, semoga kita semua yang hadir senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulang dari pengajian, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus untuk kedua orang tua kita, ibu bapa kita, mertua kita, guru-guru kita diberi tempat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan seluruh jamaah
Masjid Al-Mubarak, Ustaz Haji Muhammad Hasan, dan Ketua DKM Bapak Jami, Pak Haji Sofyan, Abi Khalid, Abi Arman, Pengawal, dan seluruh pengurus yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69 dan 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Dan siapa orang yang benar-benar taat kepada Allah dan benar-benar taat kepada Rasulullah, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, yaitu golongan para nabi-nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Para nabi dan rasul nanti menjadi teman baik kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebabkan kerisauan, kekhawatiran para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari bapak-bapak ngadepin Rasulullah itu gak mau pulang, ngelilingin Nabi terus, memandang wajah Nabi terus menangis di depan Nabi, nggak berhenti-berhenti. Pengennya setiap hari itu nggak makan, nggak minum, yang penting lihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya tuh kepada Rasulullah. Makanya ayat ini diturunkan oleh Allah. Maka itu para ulama menjelaskan begini. Akhraja At-Tabrani wa Ibnu Murdawayh wa Abu Nu'aym fil Hilyati wa Diyar fi Subbatil Jannah an Aisyah qalat jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa innaka la ahabbu ilayya min waladi wa inni la akunu fil baiti fa azkuruka fama asbiru hatta ati fa anzuru ilaika wa idza dzukirtu mauti wa mautuka araftu annaka idza dakhalta al jannah rufi'at ma'an nabiyyin wa anni idza dakhaltu al jannata khashitu an la araka falam yarudda alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nazala Jibril bi hadhihi al-ayah wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Diriwayatkan dari istri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu, datang seorang laki-laki sambil nangis. Kemudian dia berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling aku cintai, hatta diri saya sendiri saya enggak pikirin. Hatta anak-anak saya enggak pikirin. Istri saya, keluarga saya, tidak ada yang paling aku cintai kecuali engkau ya Rasul." Sambil nangis. Kemudian, "Ya Rasul, saya takut ya Rasul, kalau nanti saya mati, engkau mati, beda surganya. Kalau engkau berada di dalam surga yang paling tinggi, saya surganya paling bawah."
Bagaimana saya bisa ketemu engkau ya Rasul? Nangis tuh Pak, ngomong begitu dia. Bagaimana saya bisa ketemu engkau ya Rasul? Karena surganya beda. Terus dia nangis, terus dia kebingungan. Maka ketika sahabat ini mengungkapkan kata-kata yang begitu amat dalam, kekhawatirannya, kerisauannya karena takut enggak ketemu Nabi, turunlah ayat ini nih, Pak. Ini kita pegang ayat ini. Apa? Kalau kita benar-benar taat kepada Allah dan Rasulullah, pasti kita akan berjumpa dengan Nabi. Amin. Pasti itu. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Teman yang paling kita cintai, yang paling enak itu adalah teman-teman yang Allah pilih. Nanti kita bisa berjumpa kepada Nabi SAW. Nanti kita bisa berjumpa kepada orang-orang yang mati syahid yang kita belum pernah kenal di dunia ini. Dan kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita di Palestina. Semuanya mereka adalah yang mati syuhada Allah. Mati mereka adalah syahid. Kita akan berjumpa dengan saudara-saudara kita di dalam surga. Amin. Dan kita nanti akan berjumpa dengan orang-orang saleh, para ulama, para kiai yang tidak pernah kita kenal, orang-orang salihin yang begitu banyak. Nanti kita akan berjumpa. Walaupun kita tetap surga kita berbeda, tapi kita ketemu, dipertemukan oleh Allah sesuai dengan ayat ini. Maka itu bapak-bapak, kita harus punya bekal dua dari sekarang. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Asalkan bekal kita dua ini kita pegang, maka kita bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan orang-orang saleh, bertemu dengan orang-orang yang mati syahid di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan Pak kalau ingat Nabi, pernah gak kita kalau ingat Nabi nangis? Belum, kita belum nyampe. Tapi nanti kalau kita sering berselawat Bapak-bapak, kita manggil ya Rasulullah, khususnya ketika kita berangkat haji, kita berziarah di makam Rasulullah di Masjid Madinatul Munawwarah, kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Nangis kita. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya Nabiyyur Rahman. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Kita mengucapkan itu nangis Tuhan, karena kita berada di lingkaran ya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Bapak-bapak, tadi yang saya bilang, para sahabat-sahabat Nabi itu gak pernah mereka jauh dari Nabi. Perutnya lapar, gak terasa lapar mereka melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saking takutnya, ya beranjak kalau nanti mereka gak ketemu Nabi lagi, mereka gak lihat Nabi. Bahkan ada sahabat dengan riwayat yang lainnya, ya Rasul, kalau saya satu hari gak berjumpa engkau, saya gila. Begitu. Yang disebut apa tuh? Ya Rasulullah sambil nangis. Terus mereka merengek, ya Rasulullah, saya pengen ketemu engkau ya Rasulullah. Saking cintanya tuh mereka, saking dalamnya tuh mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Bapak Ibu, banyak-banyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa janji Rasul? Aksiru alayya fi yaumil jum'ah wal lailatil jum'ah fa idza fa'alta dzalik fa asyhidu. Banyak-banyaklah kamu baca selawat kepadaku, kata Nabi,
Maka jika kau lakukan itu, nanti aku akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk kamu. Amin ya rabbal alamin. Ada sahabat Nabi, Bapak, dia bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Seorang anak muda, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ikrimah qala atafatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya nabi Allah, inna lana fika nadratan fid dunya wa yawmul qiyamati la naruka li'annaka fil jannati fid darajatil ula. Fa anzalallahu wa man yuti'illaha war rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'i fil jannah insyaallah. Riwayat dari sahabat Ikrimah berkata, telah datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami selalu memandang wajahmu di dunia, tak pernah bosan. Saya selalu pengen dekat sama kamu ya Rasulullah. Saya tidak mau jauh dengan engkau ya Rasulullah. Tapi kata dia, nanti pada hari kiamat saya nggak bisa lihat wajahmu lagi ya Rasulullah. Surganya beda kepada kami ya Allah, kepada kami ya Rasulullah. Li'annaka fil jannati fid darajatil ula. Sementara surgamu jauh lebih tinggi, surga saya di bawah. Maka turun ayat tadi itu, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, faqala Rasulullah, anta ma'i fil jannah. Subhanallah. Ketika seorang pemuda khawatirnya begitu tinggi, ya Rasulullah, kalau sekarang saya selalu ketemu engkau ya Rasulullah, nanti pada hari kiamat saya belum tentu ketemu engkau ya Rasulullah. Sementara surgamu begitu tinggi, bagaimana ya Rasulullah? Langsung Nabi tunjuk, anta ma'i fil jannah, engkau nanti bersama-sama aku di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita Bapak pada saat itu menyaksikan Nabi berkata begitu, subhanallah, maka orang semuanya sahabat Nabi ketika anta ma'i fil jannah, engkau nanti di dalam surga. Itu pemuda dipelukin orang, semua sahabat memelukin dia, karena dia sudah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersama-sama Nabi di dalam surga. Sama halnya kita Pak ini. Kalau kita cinta Allah, cinta Rasulullah, benar-benar mendalam, tidak ada yang kita cintai segala kecintaan kecuali hanya Allah dan Rasul. Kita tanamkan di dalam hati kita. Kita tanamkan di dalam hati kita yang paling dalam, cinta kita hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah yang paling utama. Itulah tadi seorang sahabat, anak istrinya dia cintai sih Pak, tapi cintanya di atas segalanya Allah dan Rasul. Dia punya harta, dia punya segala macam, dia semuanya dia hilangkan rasa cintanya, hanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sesungguhnya cinta, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat lagi, seorang sahabat An Amr ibn Murrah al-Juhani qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah syahadtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitul khamsa wa addaitu zakata mali wa sumtu ramadana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala hada kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada yaumal qiyamah hakada wa nasaba usbu'aihi ma lam yaqqa walidayhi. Dari sahabat Amr bin Murrah al-Juhani, dia berkata,
Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Kemudian kata laki-laki itu, saya sholat 5 waktu, saya menunaikan zakat, saya puasa di bulan Ramadan. Maka Nabi langsung pada saat itu ketika pemuda menyatakan ucapannya seperti itu, maka siapa orang yang mati dalam mengerjakan itu semuanya, maka dia nanti akan dikumpulkan di dalam surga bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang soleh, para syuhada. Itulah teman kita yang paling baik di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi merenggangkan jarinya, Pak. Nabi merenggangkan jarinya. Selama kamu tidak berbuat durhaka sama orang tua. Ini perlu dicatat, Pak. Jadi luar biasa Pak orang tua. Sehebat apapun kita ibadah, sampai jidat kita pada retak, sujud. Kita bolak-balik ke Mekah berangkat haji, kita bolak-balik ke Mekah umrah, kemudian kita durhaka sama orang tua, habis saja itu semua amalan kita. Maka orang tua kita ini, subhanallah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat mengungkapkan kita diperintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan sedikit pun Allah, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kunci ibadah kita itu yang pada akhirnya bisa diterima oleh Allah manakala kita benar-benar bakti sama orang tua. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa ta'ala begitu tinggi memuliakan orang tua? Kita semuanya paham, Bapak. Kita semuanya terlahir dari ibu bapak kita. Sesusah apapun orang tua kita, sejelek apapun orang tua kita, kita terlahir dari siapa? Ibu bapak kita. Jangan pernah gengsi melihat orang tua kita, jangan pernah malu. Maka itu, kalau kita ingin bakti sama orang tua, Bapak, kita bareng-bareng tadi. Ketika ibu bapak kita masih ada, kita sudah merasa bisa membahagiakan orang tua kita belum? Pada umumnya belum, Pak. Nggak bisa kita membahagiakan orang tua. Ada sahabat Nabi namanya Uwais Al-Qarni. Kalau Bapak dengar cerita ini, subhanallah al-karim, ya Allah. Ini pemuda Bapak-bapak, saking cintanya sama orang tua, berangkat haji, orang tuanya digendong belakang. Bisa kita melakukan itu. Berangkat haji, orang tuanya digendong belakang, ditaruh di belakang sini, di atasnya, bawa orang tuanya. Sampai-sampai itu Uwais Al-Qarni ingin berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih hidup, karena orang tuanya ini yang tiba-tiba sakit sampai nggak bisa berjumpa dengan Nabi. Dan ini Uwais Al-Qarni sampai Nabi nyatakan, wahai sahabat-sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab dipesan, Sayyidina Utsman dipesan, Sayyidina Ali dipesan, dan sahabat yang lain, kalau kamu nanti suatu saat ketemu dengan Uwais Al-Qarni, kamu minta doanya sama dia, karena doanya itu mustajabah, kata Nabi. Di tangannya, Bapak-bapak, di tangan kanannya itu ada stempel. Nabi udah tahu luar biasa, padahal Nabi nggak pernah jumpa itu. Di tangan kanannya ada stempel. Tapi orangnya, Bapak-bapak, saking tawadunya, kalau ditanya siapa kamu, nggak pernah dia menyebut namanya.
kecuali orang-orang tertentu. Sayyidina Umar bin Khattab yang langsung ketemu, dicari itu Uwais Al-Qarni. Ketika ketemu dengan Uwais Al-Qarni, Sayyidina Umar itu tetap saja dia nggak mau mengakui namanya, karena ketika diambil tangannya ada stempel. Baru di situ apa kata Sayyidina Umar? Ud'uni, saya diperintahkan oleh Rasulullah, ya Uwais Al-Qarni, jika saya bertemu dengan engkau, saya disuruh minta doa, doakanlah saya. Itu doanya Pak, seketika itu diijabah oleh Allah. Saking apa dia bisa begitu? Berbaktinya sama orang tua luar biasa. Saya pernah diajarkan sama guru saya, Al-Waqfurlah Allah Yarham, Kiai Haji Aminuddin Mukhtar bin Tabrani. Kata beliau, hai Zaid, kalau kamu nanti berdoa, ibu bapak kamu doain setiap saat, doain. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, Al-Fatihah buat siapa? Orang tua. Habis makan, kita habis makan baca doa, doa habis makan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Al-Fatihah. Kita mau tidur, baca doa tidur, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa tidur, maka Al-Fatihah buat orang tua. Kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kita baca Fatihah buat orang tua. Itu pesan guru saya. Kapan saja kita mau berangkat ke kantor bawa mobil, baca Fatihah dulu buat orang tua. Kalau kita naik motor, bawa motor, baca Fatihah dulu buat orang tua. Kenapa begitu? Supaya orang tua kita ini ibarat makan gak pernah begitu, gak pernah kelaparan. Karena begini Pak, orang-orang yang sudah mati itu oleh Allah ditempatkan di satu tempat namanya alam arwah. Kalau kita berangkat haji, kita dikumpulkan di mana itu? Di padang Arafah. Maka orang-orang yang sudah mati ini dikumpulkan di alam arwah. Maka itu kalau orang-orang berangkat haji atau umrah, dia yang memang orang dermawan, rajin bersedekah, di Mekah itu dia beli makanan burung merpati, karena di Mekah itu burung merpati, burung dara banyak banget Pak, menggerombol di mana-mana. Kalau kata kita itu apa itu utut, tahu gak utut itu? Gampang mau ditangkap tapi dia terbang. Terus tapi kalau dikasih makan, ya Allah, ini kita beli makanan, kita lempar, semuanya tuh rebutan. Itu orang-orang yang sudah mati. Ketika kita ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita membaca ke makam, ziarah kubur yang ada di lingkungan kita, kita baca itu seketika itu bapak-bapak, kuburan-kuburan mengeluarkan cahaya tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu semuanya alam kubur terang. Ibaratnya yang mulanya lampu padam, kok terang? Semuanya mereka pada kaget, kok terang ini? Ternyata ada orang yang ziarah kubur begitu mengucapkan kalimatnya. Orang tua kita Pak, ketika ada orang ziarah kubur, belum tentu yang lain baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Paling dia baca ya Al-Fatihah wa Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat orang tuanya yang disebut. Yang lain gak kebagian. Kan begitu. Kalau yang lain gak kebagian, ada orang lagi makan, kita gak kebagian, kita ngapain itu? Lihat itu angkat. Pengen gak kita? Ya Allah, pantasnya ya. Pengen banget itu, dia makan enak banget, kok gak ada dia. Dimana ya Allah doang kan? Maka itu Pak, orang tua kita tuh seperti itu. Kalau kita gak kirimin doa,
Maka ketika itu ada hamba Allah, ketika di alam arwah orang lagi ngirim Fatihah, baca doa Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kemudian dia kebagian tuh pada berebut. Namanya juga berebut kan. Yang pinteran, yang apa tuh? Banyakan dapat. Yang rada-rada begitu kurang anu kan ya kan dapat sedikit ya. Bahkan bisa jadi nggak dapat, dia cuma ngeliatin doang. Ya Allah, begitu. Maka ada seorang ya malaikat datang begini, Assalamualaikum ya Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba Allah, limada la tashtaghilu ma'al akharin? Kenapa kamu enggak berebut seperti orang-orang yang lain? Apa kata dia? Kafaitu minad dunya minal aulad wal banat. Saya udah lebih dari cukup, karena di dunia anak-anak saya semuanya bacain Fatihah buat saya. Amin ya rabbal. Kalau ada orang tua kita berkata begitu, orang tua kita kelaparan enggak? Agak. Maka itu Bapak, kita ini sekarang ketika kita masih hidup di dunia, jadikanlah diri kita tebusan buat orang tua kita. Kita tebus ini, ya Allah, jadikanlah diri saya tebusan. Kalau orang tua kita dipenjara di dalam kuburnya, kalau orang tua kita di dalam kuburnya itu mendapat siksa, kita yang nebus sekarang. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak perlu diketahui, kalau ada orang kaya duitnya banyak Pak nih, nggak perlu saya sebut pejabat, orang kaya aja dah. Orang kaya kena kasus masuk penjara, duitnya banyak. Itu yang jaga penjara namanya apa itu? Sipir. Sipir bisa disokong kan? Bisa nggak? Bisa. Kata bapak yang bisa banget Ustaz katanya. Itu sipir bisa disogok karena dia duitnya banyak. Ketika itu sipir disogok, bisa keluar nggak? Keluar, bahkan dia naik pesawat kemana-mana, jalan-jalan. Ada yang begitu? Oh banyak. Itu karena dia duitnya banyak, padahal dia di penjara kok bisa keluar tuh. Bisa nonton bola. Orang tua kita sekarang lagi di penjara nih Pak. Siapa yang bebasin orang tua kita? Kita. Dengan cara apa? Doa tadi. Makan, dia baca doa makan, Fatihah. Kapan saja Fatihah, doain orang tua kita. Makanya dengan doa Allah ajarkan, itu ayat sering saya baca. Rabbi ja'alni muqimas shalah, awalnya ayat pertama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Bapak-bapak kalau baca, kalau umpamanya Rabbana ighfirli wa liwalidayya 100 kali ini dibaca Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Kalau enggak sekaligus baca berarti setiap habis sholat zuhur 20, habis sholat subuh 20, baca habis sholat asar 20, sholat maghrib 20, habis sholat isya 20. Berarti jumlahnya berapa? 100. Baca Rabbana ighfirli wa liwalidayya 100 kali, bisa enggak? Bisa banget. Itulah doa untuk membebaskan orang tua kita dari kesulitannya di alam barzakh. Siapa yang membebaskan orang tua kita kecuali kita? Kalau umpamanya kita ada acara nih Pak, undang jamaah, undang tetangga, undang guru, saat itu aja Pak orang tua kita terbebas karena doa bareng-bareng. Tapi yang selanjutnya adalah kita yang membebaskan orang tua kita. Kalau ingin disebut anak yang berbakti, itulah kata Nabi, ya, walaupun kita udah sholat, walaupun kita udah zakat, walaupun kita udah puasa, semuanya ibadah kita kerjakan, kalau kita durhaka sama orang tua, habis saja semuanya itu amalannya. Sholat kita yang bertahun-tahun kita lakukan,
kita orang kaya mengeluarkan zakat, kita puasa di bulan Ramadan, maka semuanya gak ada nilainya kalau kita tidak bakti sama orang. Kuncinya ada pada orang tua. Bapak boleh buktikan bagaimana tadi Uwais Al-Qarni. Dan kita kalau Bapak mau buktikan ayat ini, kalau kita bakti sama orang tua, hidup gak susah. Amin. Kalau kita bakti sama orang tua, hidup gak bakalan susah. Kalau kita bakti sama orang tua, kita gak kesusahan, gak kebingungan. Maka itu Bapak-bapak, ya kalau sempat kuburan orang tua kita dekat, ziarah di kuburan. Karena ziarah sama baca Fatihah di doa di rumah itu beda. Kalau kita ketemu orang tua kita, sama kita bilang sama saudara kita, abang kita mau ke rumah orang tua kita, kita nggak bisa, bang salamnya amannya, bapak saya nggak bisa datang. Disampaikan, tapi orang tua kita lihat kita nggak? Enggak. Abang salamnya nggak datang. Emang apa tuh? Begitu kan orang. Emang apa tuh dia nggak datang? Dia lagi sibuk sama kerjaan katanya. Dia lebih mengutamakan kerjaannya dia ketemu orang tua. Pasti orang tua begitu. Kalau kita punya waktu, ziarahin kubur orang tua kita. Sebulan, setiap hari Jumat sempetin ziarah kubur orang tua kita. Kalau enggak seminggu sekali, ya sebulan sekali. Enggak sebulan sekali, 2 bulan sekali. Enggak 2 bulan sekali, setahun sekali. Setahun sekali enggak sempet, ya mati aja dah. Kapan lu sempatnya ziarah kubur? Kata yang begitu yang enggak ziarah kubur, di rumah juga doain orang tua sama. Betul, sama. Tapi beda Bapak-bapak. Beda ketika kita datang sama kita di rumah. Doanya sampai, tapi yang dikubur kita langsung Bapak-bapak. Maka itu Bapak-bapak, kita di bulan ini, sekarang ini, ya di bulan Rabiul Awal, Bapak luar biasa. Ini bulan yang paling utama, paling hebat. Bulan Rabiul Awal ini bisa disamakan dengan bulan-bulan yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan jadi mulia karena 1 bulan seluruh umat Islam diwajibkan puasa. Maka Ramadan, ya semuanya imbalan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan haji jadi mulia karena orang Islam yang mampu berangkat haji mereka ke Mekah ke Madinah. Bulan Muharram jadi mulia karena kita diperintahkan puasa tanggal 1 sampai 10 karena di bulan Muharram itu napak tilas hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah dijadikan awal tanggal 1 Muharram, itulah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Muharram jadi mulia. Di Mekah, kenapa begitu hebatnya orang semuanya datang dari pelosok penjuru dunia? Karena di Mekah ada apa? Ada Ka'bah. Tapi tidak kalah mulianya di Madinah. Orang berangkat haji, Pak. Orang berangkat umrah, dia enggak ziarah ke kubur Nabi. Itu menurut satu riwayat bisa jadi ibadahnya sia-sia. Sia-sia. Maka itu Madinah jadi mulia karena ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal bulan ini jadi mulia karena di bulan ini dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, seluruh makhluk Allah semuanya menyambut, para malaikat menyambut, kemudian orang-orang salihin menyambut, seluruh burung-burung yang ada di udara menyambut, seluruh ikan-ikan di laut menyambut, seluruh makhluk Allah semuanya menyambut. Para nabi dan rasul yang ada di langit pertama, kedua dan sampai ketujuh mengucapkan salam buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Pak, masjid ini kita syiarin apabila datang hari-hari besar. Kalau ada masjid dan mushola, nggak ada acara maulid, itu masjid suasananya tidak syiar Pak. Bukan kalau kita nggak maulid jadi dosa, enggak. Tapi kita satu pertanda kita tidak syukur dengan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di bulan Rabiul Awal kita banyak-banyak sholawat.
Karena ketika datang bulan Rabiul Awal, makhluk Allah yang dapat siksa di dalam kubur diberhentiin selama 1 bulan Rabiul Awal. Itu sampai begitu tuh. Sama seperti Ramadan, ketika Ramadan datang, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Semuanya diliburkan selama 1 bulan. Tuh Ramadan, ketika Rabiul Awal ini datang, makhluk-makhluk Allah yang dapat siksa dirahmati oleh Allah, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal, Nabi dilahirkan oleh ibu tercinta Aminatuz Zuhriyah bintu Wahbin, ayahanda yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, kita supaya yang kita masih hidup ini banyak-banyak berselawat selama di bulan Rabiul Awal ini masih ada. Ayo kita berlomba berselawat. Jangan kita ini bapak-bapak ingin surga, ingin jumpa dengan Nabi, tapi kita malas berselawat. Kita ini bapak-bapak, kalau kita sudah mendarah daging berselawat kepada Rasulullah, itu terasa banget itu. Rasa hidup kita, rasa pekerjaan kita ringan, kita jalanin hidup kita. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi duduk-duduk salawat, kita lagi jalan salawat, kita lagi ngapain aja salawat. Salawat yang pendek saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang baca sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Maka itu satu salawat, man shalla alayya sallallahu biha asyran. Siapa orang yang 1 kali berselawat, Allah akan balas 10 kebaikan pahalanya. Ada jamaah tanya, Ustaz, kalau kita baca selawat, bolehkah selawat kita hadiahkan pahalanya buat orang tua? Boleh banget. Sama seperti kita menghadiahkan baca Fatihah buat orang tua. Makanya tadi kan saya ketika baca Fatihah, di akhir, mari bapak-bapak kita baca selawat. Dengan selawat kita hadiahkan buat orang tua kita, ibu bapak kita, guru kita, biar di dalam kuburannya ketika kita sampaikan selawat, kuburannya itu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehebatan selawat. Dan satu-satunya wirid, dan satu-satunya doa yang enggak ada istilahnya itu, enggak pernah ditolak oleh Allah kecuali bacaan sholawat. Kita tidur baca sholawat, enggak pakai lu baca sholawat lagi sambil tidur, enggak digituin. Kita baca sholawat sambil nyanyi, kita nyanyi itu sholawat, enggak ada istilah enggak diterima lu baca sholawat sambil nyanyi, enggak pakai begitu. Pokoknya bacaan selawat mau serius mau tidak serius, kalau bacaan selawatnya benar, semuanya diterima. Ibarat padi, nggak ada istilah padi yang gabung. Gabung itu apa tuh? Kosong. Nggak ada kosongnya. Nggak ada kosongnya kalau kita baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ini ayat bapak-bapak memberikan kita ya benar-benar rasa cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Jadi 2 hal pegangan kita, Pak. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Cintalah kepada Allah, cintalah kepada Rasulullah. Kalau ini udah kita pegang, insya Allah. Asalkan kita 2 hal yang kita jauhkan. Jangan berbuat musyrik kepada Allah, jangan berbuat durhaka kepada Allah, maka kita akan dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita fatihahkan buat orang-orang yang mewakafkan Masjid Al-Mubarak, di antaranya Ayah Haji Muhammad bin Haji Rohuntu, dan kita doakan buat Pak Haji Joni Haryadi dan seluruh keluarganya.
buat Pak Haji Cahyono dan seluruh keluarganya, Pak Haji Rizal dan seluruh keluarganya, dan buat jamaah-jamaah yang lainnya yang mewakafkan di masjid ini. Semoga Allah terangkan dalam kuburannya, Allah bebaskan di dalam kuburannya. Semoga Allah terima amal ibadahnya. Dan buat semua orang tua kita, ibu bapak mertua kita, dan guru-guru kita yang kita cintai, semoga Allah bebaskan mereka semuanya. Allah tempatkan di dalam surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallaah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal ثم الصلاة والسلام على الشفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم يسمنك اللهم وتحية بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Semoga doa-doa kita dikabul. Sepulang dari pengajian semua dosa-dosa kita diampuni ya Allah. Wabil khusus untuk kedua orang tua kita, ibu bapak kita, ibu bapak mertua kita, dan saudara-saudara kita. Wabil khusus guru-guru kita diberi tempat yang mulia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya fakir kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.